informasi dari stream bahasa lain ya. Tapi Alpha versus Fanny. Kalau tadi Battle of Assassin sekarang agak sedikit berbeda nih ya. Harusnya Alpha akan lebih bisa mengontrol objektif. Cuman apakah Alphanya ini aman? Karena ada Jawhead dan Hilda yang punya potensi untuk agresif tuh gede banget. Bener, karena lihat barusan aja udah bantuan dari Idok ngebuat Fanny sekarang leading dari segi rotasinya ya. 2 buff bisa diamankan bahkan sebelum detik 45. Dan Fanny bisa untuk mengganggu pergerakan dari Boyet. Karena terlihat memang Boyet oleh Idok di bagian lava golem sana membuat sekarang Fire Beetle bisa diambil. Tapi lebih fokus ke arah Little Wonder terlebih dahulu nih. Mencoba untuk mengganggu tapi waduh. Hai. Nah ada Ingan di situ. Nongol dikit gak masalah. Untung gak lagi makan tuh. Iya aduh. Pernah lah kita. Tapi ya untuk segi player emblemnya 2 Rapture ya yang dipegang sama RRQ juga. Mereka fokus bermain agresif. Tapi ya terlihat bahwa harusnya ini bakal ada EXP Akai ya. Tapi ya ini udah mulai babak belur nih Panda nih di bawah nih. Bahkan dipaksa buat recall. Iya Buset. Itu cuttingnya Diren semena-mena banget nih Bang Diren nih ya. 2 turret dilewatin dan sekarang udah memang nggak ada lagi 1 creep pun di bagian bawah jungle ya. Tapi dia bisa ngeganggu ke mid lane loh. Ini yang bakal jadi bahaya banget buat seorang Selah. Selah ya. Oke. Tapi wah rame banget nih kayaknya di arah tengah. Dan dipaksa lagi-lagi. Nah ini banyak banget waktu yang terbuang dari tim Evil buat recall. Sehingga ya EXP-nya terhambat, power clear-nya juga. Dan bahkan Rins ini dia pemenangan match up yang kita lihat juga secara poke damage, secara range. Ngebuat akhirnya dari Selah sedikit terhambat lagi nih buat melakukan adanya clearing. Karena di freeze perlahan oleh Rins. Ya dan kali ini kita bakal lihat turtle pertama. Kontes seperti apa yang akan diciptakan oleh RRQ Hoshi. Mengingat mereka udah bersiap juga nih. Dengan level 4 Dairen, Idok memang masih belum mendapatkan Unstoppable Force-nya. Tapi kita lihat Ken juga level 4 yang udah siap membuka heavy spin-nya nanti. Tapi kalau Evil mungkin berharap combo juga gak sih? Heavy spin, terus ada Avatar of Guardian, Spirit Wall Alpha. Tapi ya RRQ Hoshi mereka punya sisi power yang lebih besar tentunya dengan Idok yang bisa dibilang kalau misalkan kombinasi nggak ada ya. Tapi skill 2 ejector dari Jawhead itu bukan resource yang gede. Jadi bisa di-spam terus-terusan. Bener. Idok level 4 sekarang, powerful masih ditahan level 3. Turtle akan coba didapatkan oleh Sutsujin. Ditabrak Unstoppable Force, Idok mendorong dengan ejectornya. Real Weapon Position dibuka oleh Rins. Tapi Ken sepertinya masih bisa mengunci. Dengan adanya Father of Guardian, 2 member di sana berhasil membuat Retribution didapatkan oleh Boyet. Dan 1 member down dari masing-masing tim. Dan itu dia Aka yang memang mengganggu sekali ya untuk bagaimana laju dari seorang assassin untuk bisa masuk ke area kontes objektifnya. Walaupun sebenarnya tugas dari Idok tadi udah mulai terlihat bagaimana dia mencoba untuk membuat dari Boyetnya menjauh dari area turtle-nya. Tapi kebetulan wow, solo kill Dairen. Wow, dipacul sudah pala dari Selah yang berhasil dihilangkan dan Dairen akan dipunish harusnya. Namun kita tahu Dairen dia punya durability yang tinggi, bermain dan melewati ke area rumputan adalah salah satu power dari Hilda. Iya, lihat gimana Dairen benar-benar agresif banget ya. Dia masih ngelihat Selah yang low HP dan dikejar, tapi powerful, dieksekusi dengan begitu cepatnya. Bahkan Skylar udah mulai join juga ke arah mid lane. Oke. Tapi Markinya ini udah mulai terancam nih, HP-nya udah low banget tadi di arah top lane. Kalau kita intip dari minimap, recall-nya akan segera digagalkan kah? Karena Idok masih coba untuk masuk lagi, dihindari dengan satu buah Spirit of Destruction juga yang membuat dari Marki kali ini bisa mengejar Idok. Dan bahkan Evil mereka cukup siap dengan draft yang mereka bawakan sekarang. Dan bahkan kalau ngelihat lagi di arah bottom lane, Dairen-nya harus dihilangkan. Wah, ini cukup sulit ya karena 2 member hilang di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda. Dengan gangguan ke arah purple buff sekarang coba untuk dilakukan oleh Boyet. Akan coba dikontes sepertinya. Sutsujin join in tapi Spirit of Alpha membuat itu timing yang tepat dari Sutsujin Retribution yang dia kantongi kali ini. Membuat Ken juga terkurung dalam real world manipulation. Dikejar oleh Dairen. Tapi Sutsujin lah yang menjadi eksekutor dengan 1 Sky Piercer yang baru saya dia build. Wow, Beneath Path, Sky Piercers. Berarti harusnya akan ada tanda-tanda permainan yang akan jauh lebih berdarah-darah ya. Karena poin-poin kill yang akan ditabung oleh Sutsujin juga. Terlihat lagi 1200 RRQ Hoshi memimpin dari segi gold lead-nya. Dairen Thunderbelt-nya juga udah selesai. Dan kalau misalkan bicara lagi nih tentang bagaimana kedua belah tim punya momentum masing-masing. Kalau dari tim Evil mereka akan memainkan adanya kombinasi sisi power dengan area of effect yang besar. Sementara RRQ mereka akan mencari momentum tersebut dengan adanya weakness point yang terpecahkan oleh Skylar. Nah, tadi kita lihat di turtle yang pertama RRQ dibuat kesulitan ya. Kombinasi dari Avatar of Guardian dan juga Heavy Sin yang ngebuat Sutsujin nggak bisa menggunakan Retributions-nya.
sekarang udah dilepasin aja, nggak mau kontes lagi, tapi ada pick off yang terjadi di area atas. Marky down, presence dari Idok lagi-lagi menjadi mimpi buruk untuk Marky. Iya, karena sebenarnya kayak flickernya juga nggak ada ya buat Marky. Walaupun ya defense-nya masih terlihat lah, ada Spear of Misery, dia punya Abyss Walk juga. Namun apalah daya, ada Skylar juga yang punya range jauh, dan Seilah ternyata harus juga tertelan nyawanya kali ini. Permainan yang diam-diam tapi agresif nih dibawakan oleh RRQ Yoshi. Dan aku bisa bilang nih Fanny dari Setsujin juga aman. Belum tercuri sama sekali per buff-nya. Kembali tim fight di area atas, Marky dipaksa mundur. Menghindari smart missile tapi powerful. Weakness-nya terpecahkan dan coba untuk mengejar. Tapi crossbow of tank masih tertahan. Dan itu dia Skylar. Terbang tinggi ke udara. Terpaksa Revitalize dikeluarkan dan Idok dikejar balik. Mencoba untuk flicker tapi ada Ken dengan heavy spin mengunci Idok. Dan seperti Idok nggak bisa kembali diselamatkan meskipun ada Rinse, tapi berhasil dibuka Revolt Manipulation menjadi kunci kah? Gak mampu untuk membuat Idok selamat. Oke, dan bahkan tim fight belum berhenti ya, karena RRQ Yoshi mencoba untuk langsung nge-backup dan memberikan sedikit balasan lagi. Dan Setsujin is coming, mencoba untuk mendapatkan target dari Sky Piercers dan Cutthroat yang on point, membuat dari Powerful harus hilang untuk kedua kalinya. Skylar tadi nggak sempat dapetin nyawa dari Powerful karena kebetulan dari Inspire juga cooldown. Tadi dia bener-bener pintar banget sih ya, kita tahu Skylar pengalamannya udah banyak. Dia bener-bener nahan satu buah weakness point itu dipecahkan memang, tapi nunggu dulu Avatar of Guardian-nya beres. Karena Avatar of Guardian itu bisa ngehindarin atau dodge terhadap crossbow of tank. Iya, tapi satu sayang kan ya, Skylar itu Revitalize lagi-lagi nih. Dan juga Skylar yang dieksekusi di bagian atas dengan ada Spear of Alpha tadi, backupan dari Boyet. Dan kali ini kita memperhatikan di bagian bawah RRQ berusaha untuk setidaknya memegang kendali di area objektifnya. Struktur dihancurkan kembali dan wow, digocek headbutt-nya, tapi heavy spin mengunci pergerakan dari Dairen. Dan Setsujin pun masih bisa selamat dari jangkauan Seilah. Mencoba untuk mencari target kedua, Powerful masih cukup strong meskipun ada Void Crystal yang dikeluarkan. Tapi ya, di bagian bawah Dairen pun akhirnya tumbang. Ih, itu burn-nya. HP-nya udah nggak kelihatan lagi ya. Powerful masih bisa selamat. Ada kalkulasi yang matang juga sehingga Revitalize-nya tidak tertrigger secara mudah. Zoning out sekarang udah bukan cuma tugas dari Idok nih. Rinse yang akan memberikan Avex slow-nya, poking damage-nya. Spear of Alpha telah dibuka oleh Boyet yang ternyata masih belum bisa mendapatkan siapapun. Avatar of Guardian mengincar ke arah Rinse. Flicker dikeluarkan untuk menuju ke arah belakang, melarikan diri atas kejaran yang dilakukan oleh Powerful. Namun Turtle tidak akan di-reset dan bahkan Rinse harus ter-shutdown di tangan dari Powerful-nya. Terjepit lagi Spear of Destruction dan Connect. Marky join the fight. Idok gak bisa kemana-mana sementara di sisi lain dan Boyetnya pun menghilang. Shutdown di tangan dari Skylar. Skylar free dari belakang dan crossbow of tank benar-benar mengudara, tapi sayangnya belum ada damage yang cukup untuk bisa menumbangkan pemain-pemain lain dari Evil. Sangat disayangkan 3 member hilang dari RRQ. Meskipun Evil kehilangan mid lane atau turretnya, tapi Turtle kali ini kembali menjadi milik tim Evil. Dan aku masih bisa bilang ini RRQ masih memegang kendali dengan 1500 gold lead. Dan wow, seperti ada purple buff yang baru saja diamankan oleh Setsujin, yang harusnya membuat ketertinggalan gak semakin terlihat lagi ya, karena RRQ masih leading 1000 gold di atas dari Evil. Dan ini patternnya juga sebenarnya kayak ngeliat dari potensinya, Setsujin tahu nih gak bisa kontes ke area turtle-nya juga, dan biarkan ada perfect turtle dan cari keuntungan yang lain. Sementara Ken ini udah harus waspada sih, poking damage dari Idok juga luar biasa besar. Sementara Revolt Manipulation dari arah belakang, Avatar of Guardian buat kabur saja dari Powerful. Ken ini udah mulai harus lebih concern nih sama damage dari Rinse yang bisa ngejar dia karena areanya gede banget. Iya, dan barusan lihat nggak? Skylar berhasil mecahin weakness finder dari kedua playernya Evil loh. Jadi meskipun tadi ada Ken yang tereksekusi, tapi nggak hanya Ken aja, Powerful pun dipecahkan weakness findernya. Dan sekarang lihat gimana pressure dari RRQ mulai berjalan kembali atas inner turretnya dihancurkan dan masuk ke pertahanan dari tim Evil. Best Threat coba untuk dipaksakan pasifnya keluar sebelum Lord pertama akan muncul di 60 detik akan datang. Ejector yang dibuka, karena Ken masih belum on point ya untuk bisa membuat dalam jangkauan dari Skylar. Aku ngeliat Jauhead udah mulai ancang-ancang godek-godek gitu sih, udah takut sendiri gitu loh. Oke, Setsujin belum bisa dapetin nyawa dari Boyet ya, karena secara HP-nya juga masih cukup banyak sehingga belum ada pasif dari Sky Piercers juga nih yang bisa diaktifkan untuk langsung instan terhadap Boyetnya. Sambil menunggu ke arah Lord yang selanjutnya. Terlihat lagi bagaimana kali ini Revolt Manipulation. Boyet yang bakal coba untuk langsung saja dikurung, diisolasi dengan adanya Revolt Manipulation. Tapi Rinse memang harus dihilangkan juga. Powerful masuk ke area peperangan yang dimiliki oleh RRQ. Tapi Mega Kill dikejar dan bahkan crossbow of tank
Fengnya kali ini menghasilkan shutdown. Killing spree diamankan. Dan Marky mencoba untuk melarikan diri, tapi Speed of Destruction-nya connect dan shutdown balasan didapatkan oleh Ken dan Marky. Sendirian, 1 versus 2 bukan hal yang manis karena Dire-nya pun bisa membuat dari Marky harus terpunish. Quick decision dari Idok membuat akhirnya Marky bisa ditangkap untuk ketiga kalinya. Melemparkan orange buff, membuat efek stun dan juga damage tambahan. Dan Sutsujin, untungnya dia sadar bahwa ada presence dari Marky yang bisa saja membuat Sutsujin pun terpanis. Sekarang diuntungkan untuk Ararki Hoshi dengan 3 member yang dieksekusi. Dan Lord yang pertama, ini nih kontes yang akan segera kita lihat karena Evil jauh lebih siap sebenarnya untuk bisa kontes di Lord pertama. Oke. Tapi ya kalau dilihat dari goldnya sebenarnya juga RRQ nggak yang terlalu unggul jauh ya. Evil tuh masih bisa ngejar juga. Dan ngelihat dari powerfulnya lagi cari momentum lini belakang. Dan itu dia jawaban dari Gatot Kaca atas munculnya Gift di tangan RRQ Hoshi. Bisa dikejar ke belakang walaupun nggak cancel Riot Manipulation. Tapi minimal ada Galactic Power Lock itu loh yang ngebuat akhirnya dari Gift-nya Rins nggak bisa ngasih damage balasan lagi. Nah sekarang memang situasi dipegang oleh RRQ ya. Dengan area river yang udah nggak bisa dimasukin sama teman-teman dari Evil. Terlihat memang ada Ejector yang dibuka ke arah Ken, dikejar kembali dengan Skylar. Crossbow of Thing mengudara, mendapatkan target kedua. Sayla one last hit dan didapatkan double untuk Skylar. Looking for triple, After of Guardian dihindari. Speed of Destruction-nya gagal dan Sutsujin mengejar terlalu dalam, membuat dirinya hampir terpanis tapi triple untuk Skylar. 2 member yang tersisa, mampukah Evil kembali menahan Lord dari tangan Ararki Hoshi? Oke, Boyetnya ternyata masih ada di area rerumputan dan Skylar kali ini Wind of Nature. Satu hit terakhir dan Rins lah yang mengeksekusi nyawa dari Boyet. Sehingga kali ini 1 tukar 4 bukan hal yang baik untuk Evil. Membuat dari Ararki Hoshi harusnya mereka akan bisa secure ke arah Lord tanpa adanya gangguan. Dan masalahnya ini tinggal nunggu Dire nih yang mungkin bisa ada di lini depan untuk memegang ke arah Lordnya tersebut. Iya, tapi kayaknya Evil juga fast response ya. Mereka langsung coba sedikit demi sedikit mengintai dulu. Lord memang masih sedikit tertahan. Dan akan seperti apa? Frazier yang coba dilakukan oleh Evil masih coba dipaksakan dengan heavy spin dari buka. Didorong mundur Sutsujin tapi berhasil Idok yang mendapatkan Lord yang pertama. Serta ada pertukaran memang dengan Dire tapi nggak jadi masalah karena mereka masih megang dan Spear of Destruction yang berhasil di commit. Wah itu tadi agak sedikit panik sih harusnya Sutsujin tadi kegeser juga dan dia sempat retry yang kecepatan. Iya. Sampai akhirnya tidak ada eksekusi dari Lord yang bisa langsung disecure dengan retribution tersebut. Namun thanks to Idok dia nggak reset. Lordnya dia masih membuka dari 1 buah smart missile sehingga damage yang masuk bisa membuat Lordnya pun jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi. Lord advantage menyentuh ke angka 1000. Tapi masalahnya juga ini Marky yang harus betul-betul diwaspadai karena damage-nya udah makin terasa. Dan Spear of Destruction dari tadi on point terus loh. Iya sih, itu benar-benar selalu bisa mendapatkan target yang dituju. Tapi Lord yang pertama Ul, gara-gara kiting yang tadi cukup lama ya, udah berubah menjadi Lord Enhance. Dan kali ini memang ada dorongan dari RRQ untuk bisa menghancurkan setidaknya inner turret terlebih dahulu dari Evil. Karena lagi-lagi setup mereka persiapkan masih ada super wave minion selanjutnya yang muncul dari base RRQ. 3 player di bagian bawah dan bersiap juga nih. Karena langsung dihadapkan dengan 3 player dari Evil. Tapi ya attack speed dari Skylar udah bisa langsung meluluh lantakkan 1 buah inner turret di arah tengah. Dairen akan memberikan sedikit zoning out terhadap Boyen dan juga Ken kali ini. Inner turretnya udah tidak terselamatkan lagi. Retribution terdengar. Mencoba untuk nge-clear tapi weakness point yang akan segera diincar. Riot Manipulation dari belakang. Area of effect yang cukup besar tapi powerful. Masih punya Revitalize dan Spear of Destruction again. Connect tapi kayaknya agak bahaya karena ada 4 pemain dari RRQ Hoshi yang siap di sana. Manajemen mininya bagus karena atas, tengah dan juga bawah ini mendorong. After of Guardian. Sutsujin memang coba untuk ditangkap tapi sepertinya masih bisa escape dan heavy spin yang mengunci Skylar. Wind of Nature mencoba membalikkan keadaan karena sekarang tertinggal powerful. Masih cukup tanky dan juga Ken one last hit still survive tapi terbakar dengan efek dari Glowing One. Iya itu burn effect ya yang ngebuat dari Ken-nya pun menghilang. Tadi Sutsujin sebenarnya lagi terdiam terpaku kayaknya. Dan diincar oleh powerful-nya namun masih ada 1 cable yang bisa dilakukan oleh Sutsujin untuk bisa melakukan defense. Tapi Sutsujin cukup berbahaya, Wakan unstoppable diamankan kali ini. 2 pemain dari Evil sudah tidak ada, mega kill diamankan oleh Skylar. Berfokus ke arah base turret di arah bottom lane. 2 pemain tersisa dari Evil. Mampukah mereka bertahan karena manipulation buat dari Sayla pun kali ini tidak bisa bertahan. Boyet last man standing dari Evil Singapura mencoba untuk bertahan. Spear of Destruction yang masih gagal eject tapi dikeluarkan dan Skylar serta Sutsujin yang berhasil mengeksekusinya. Tapi base terbuka kembali untuk sang raja dari segala raja Ken.
Cannot Do Nothing dan bahkan 2-0 menjadi milik RRQ Hoshi. Oke, dan RRQ Hoshi berhasil melaju ke pool 2-0 dengan skor 2-0 pula. Kemenangan yang mereka dapatkan memuluskan kembali perjalanan mereka, walaupun mungkin di game yang kedua ada perlawanan yang berarti dari tim Evil, tapi itu tidak menjadi